huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likun lihaulim minal ahwa limuqtahami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ambaya Tuha qad ata sinti nama mi'atin Arlini biha karbana ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa limuqtahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin syafi'il mudhnibin al-qa'il ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbit jinanana wa adil haqqa ala lisanina waftah 'alal hadirina futuhal 'arifin amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan menerangkan keistimewaannya beribadah di tengah malam dan beribadah di antara maghrib dan isya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawat an Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, afdalus salawati indallahi azza wa jalla salatul maghrib.
wala lam yuhittaha an musafirin wala an muqimin. Salat paling unggulnya salat, paling utamanya salat di antara salat yang 5 waktu, yaitu salat maghrib. Baik orang yang lagi perjalanan atau orang yang melaksanakan salat di rumah, tetap salat yang paling utama yaitu salat maghrib. Fataha biha salatal lail wa khatama biha salatan nahar. Dengan salat maghrib Allah membuka salat malam. Maka yang di waktu malam sebagai pembukanya yaitu salat maghrib. Wa khatama biha salatan nahar. Dan dengan maghrib Allah menutup dan mengakhiri salat siang. Jadi salat siang yaitu di zuhur, asar, maghrib terakhir. Malam maghrib jadi pembuka, maghrib, isya, subuh. Maka dari itu salat maghrib itu salat yang paling unggul dan paling utama di antara salat yang 5 waktu. Wa man faman shallal maghriba wa shalla ba'daha rak'atain. Barang siapa yang melaksanakan salat maghrib dan melaksanakan salat 2 rakaat setelah salat maghrib, salat ba'diyatal maghrib, niatnya usolli sunnatan ba'diyatal maghribi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat, saya salat sunnah 2 rakaat habis salat maghrib 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib ba'diyatal maghrib, banallahu azza wa jalla lahu qasrain fil jannah. Maka Allah akan membangun 2 tingkat bangunan rumah 2 tingkat nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 rakaat Allah membangun 1 rumah yang megah dan bertingkat. 1 rakaat Allah membangun 1 tingkat. Maka berarti 2 tingkat yang disediakan oleh Allah di surga bagi orang yang istiqomah melaksanakan salat ba'diyatal maghrib 2 rakaat. Rawi mengatakan, yang mengatakan saya tidak tahu apa bangunan tersebut itu di antara 2, bukan dari bata, bukan dari semen, melainkan min fiddatin aw min dahabin. Bangunan yang 2 tingkat tersebut dibangun dari emas atau perak, bukan batu bata bangunannya. Khusus kita yang istiqomah salat sunnah 2 rakaat ba'datal maghrib. Wa man shalla ba'daha 4 raka'atin ghafarallahu lahu dhanba 20 sanah aw qala 40 sanatan. Apabila ba'diyatal maghribnya ambil 4 rakaat, ya terserah, 2 ambil 2, setelah kita 2 manggil salam, salat lagi ba'diyatal maghrib 4 rakaat, maka Allah, Nabi Muhammad bersabda, maka dosa orang tersebut dalam jangka 40 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan malas. Ayo kita kerjakan. Habis salat maghrib, salat sunnah 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau 4 rakaat, maka dosa 40 tahun akan diampuni oleh Allah. Bacanya terserah ya.
Kalau bisa bacanya ya awabin, mengikuti sholat awabin. Membaca kulhu 5 kali. Ya, yang pertama tiap rakaat kulhu 5 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada yang menambah lagi kulhu 5 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Kalau tidak bisa karena sibuk atau kesusu tergesa-gesa, tidak usah, terserah mau baca apapun saja. Pokoknya kita bisa melaksanakan sholat sunnah ba'datal maghrib 4 rakaat. Kalau terlalu terburu-buru enggak apa-apa. Yang pertama kulhu, yang kedua inna, kulhu inna. Ya. Cuman yang baik, yang bagus, yang pertama kuliah, yang kedua kul huwallahu ahad. Jadi kalau 4 rakaat dosa 40 tahun akan diampuni. Semoga kita semua bisa melaksanakan, amin semua amin. Biasa kalau awal-awalnya malas, cuman kalau sudah terbiasa enak. Warawat Ummu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ummu Salamah dan dia diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 6 raka'atin ba'dal maghribi adilat lahu ibadatu sanatin kamilah aw ka'annahu shalla lailatal qadri. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah sehabis sholat maghrib 6 rakaat, jadi yang tadi 2, yang kedua 3, yang ketiga 6 rakaat. Kalau sampai 6 rakaat, adilat ibadat sanatin kamilah, maka sama halnya dengan beribadah 1 tahun penuh dengan sempurna. Jadi kalau kita malas, ibadahnya malas, penuh dengan kekurangan, sholatnya tidak pernah malas melaksanakan sholat sunnah. Ayo kita usahakan habis sholat maghrib, sholat sunnah 6 rakaat. Niatnya sama, usolli sunatan ba'datal maghrib, tidak usah awabin, tidak usah, terserah niatnya. Cuman yang muakkad itu 2. Makanya yang 2, kalau 2 rakaat kita usahakan jangan pernah kita tinggalkan. Ya. Kalau 6 rakaat sama halnya dengan ibadah 1 tahun penuh, tidak penuh dengan kekurangan dan tidak pernah lowong. Au ka'annahu shalla lailatal qadri, atau sama halnya dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya, ayo kita usahakan bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah ba'datal maghrib, habis sholat maghrib 6 rakaat, maka sama halnya dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Jadi tidak asing para jemaah, kalau kita orang punya ilmu, ya, kalau yang punya ilmu bukan menunggu malam bulan Ramadan, tiap malam walaupun bukan bulan Ramadan kita bisa mendapatkan keistimewaan sama halnya dengan ibadah sholat di malam Lailatul Qadar, yaitu dengan sholat sunnah habis maghrib 6 rakaat. Kalau saya alhamdulillah istiqomah, cuman kalau ada acara ya dikurangi 4, minimal 4 ya. Kalau 4 masih tersibuk ada 2 ya.
Pokoknya kita janji kepada diri kita, harus berbaiat kepada kita, habis maghrib kita harus sholat sunnah 6 rakaat, supaya kita punya keistimewaan sama halnya dengan ibadah sholat di malam Lailatul Qadar. Wis ya, 6. Ingat, 6 rakaat. Asrarok. Jadi gua udah tak sempat ki. Usaha lagi. Tidak ada kesempatan 2 kali. Ketika habis sholat maghrib ini kita ketinggalan, belum tentu kita besok umur kita masih ada. Bisa mungkin nanti kita besok meninggal dunia. Ya, ayo kita kesempatkan. Jangan pernah besok, ya saya mau besok. Tidak usah. Nanti habis sholat maghrib jangan pulang dulu, langsung kerjakan 6 rakaat. Jadi punya keistimewaan malam Lailatul Qadar, tidak menunggu tanggal 21, 23, 5, 25, 27, 29. Tiap malam kita bisa punya keistimewaan cuman sama dengan beribadah sholat di malam Lailatul Qadar, walaupun bukan bulan puasa, yaitu dengan sholat sunnah 6 rakaat habis sholat maghrib. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, man shallal maghriba fi jama'atin, apabila kita salat maghrib berjemaah, summa shalla ba'daha rak'atain, setelah salat maghrib berjemaah salat 2 rakaat, la yatakallamu bi syai'in fi ma baina dzalika min amri dunya, dan tidak berbicara urusan dunia di antara salat maghrib dan salat sunnahnya. Di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca tak kira kelakon tau. Sing ngabel pikiran kadik melarat salah aku. Setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Baqarah 10 ayat. 10 ayat. Jumpon tak usah terus lagi ki. Lampon lagi ni ke pai. Jadi ken kun iman ulang keistimewaan ni kemangken cek rajin lah. Okey. Jadi Allah mungkin. Jadi yang tadi sampai 6 rakaat. Ada juga kalau melaksanakan sholat awabin, ya, itu sampai 10 rakaat. 10 salah rakaat. Man shalla 10 rakaatin ma bainal maghrib wal isya, banallahu qassan lahum fil jannah. Apabila melaksanakan sholat maghrib di antara maghrib dan isya, sholat 10 rakaat, maka akan dibangun rumah bertingkat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. 10 rakaat. Makanya para jemaah, salah satu ulama yaitu salah satu ulama di Yaman memberi solusi kepada kita,
Ya. Makanya anjuran di antara Maulid dan Isya itu seharusnya kita melaksanakan sholat 10 salam. 10 salam. Berarti 20 rakaat. Ulama tersebut memberi solusi kepada kita supaya kita khususnya di bulan Ramadan bisa punya keistimewaan sholat sunnah habis Maghrib 10 salam ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Ya, kita di waktu sholat tarawih dianjurkan untuk niat 2. Ya, yang pertama niat sholat tarawih, yusolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Yang pertama, supaya kita mendapatkan kesunahan sholat fadilah, ya, pahala sholat tarawih. Yang kedua, niat kita mengqadha sholat awwabin yang itu waktunya di antara Maghrib dan Isya. Sampean tak kira laku, sengkah. Napa boleh mungkin apukah sibuk bentuk keringakan. Supaya kita tetap mendapatkan pahala sholat awwabin yang itu dilaksanakan setelah Maghrib dan Isya 10 salam 20 rakaat. Maka caranya kata ulama Imam As-Satiri, Habib As-Satiri mengatakan cara solusi supaya kita mendapatkan 2 pahala, pahala tarawih, pahala sholat awwabin, yaitu yang pertama ketika kita sholat tarawih niat melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, niat mengqadha sholat awwabin. Jadi niat 2, semua akan diperoleh pahalanya. Ya, coba kita yang pertama yusolli sunnatat tarawih lillahi ta'ala wa sunnatal awwabin qadaan lillahi ta'ala. Ning atek dalam hati, ya Allah, saya niat melaksanakan salat tarawih 2 rakaat dan saya mengqadha salat awwabin 2 rakaat. Allahu akbar. Salat tarawih. Ketika kita niat 2, satu salat niat 2, maka pahalanya akan dapat 2. Bisa. Contoh, orang di waktu malam, di waktu tahajud sholat isya. Ya, contoh sampean sholat isyanya habis tidur waktu malam jam 2, kita sholat isya. Di waktu sholat isya kita niat usolli fardal isya'i 4 raka'atin fardal lillahi ta'ala wa sunnatat tahajjudi lillahi ta'ala. Niat 2, maka pahala tahajud kita akan dapatkan, pahala isya kita akan dapatkan. Contoh lagi, orang perempuan ketika punya hutang puasa, mungkin laki gue tak nyebutan di utang pasar, karena mungkin laki mungkin andi utang pasar berarti ken nakal. Mungkin ini enten. Punya hutang puasa, dia mengqadha di bulan Syawal. Niat 2, niat mengqadha bulan Ramadan. Yang kedua, niat sunnah puasa Syawal. Maka pahalanya kita 2, dapat 2. Dapat pahalanya puasa bulan Ramadan, tak dapat pahala sunnah sholat puasa di bulan Syawal. Ada, cuman itu ada perbedaan ulama
di antara ulama, dua ulama ada yang mengatakan harus niat. Jadi tarawih dan sholat awwabin harus niat. Kalau tidak niat tidak bisa. Ya. Ada ulama yang mengatakan kalau kita sholat isya di tengah malam tidak usah niat. Dengan sendirinya niat tidak niat tetap kita mendapatkan pahala sholat tahajud. Terserah kita. Niat dua bisa atau tidak usah niat kalau sholat tahajud. Ada ulama yang berpendapat niat tidak niat, kalau di waktu malam kita sholat apapun saja maka tetap kita mendapatkan pahala sholat tahajud. Paham? Pas kalau aku nggak paham mulia besaki bila mari para murid pak buruk eman gula andi amalan saya ijazahkan ya. Amalan itu dibaca habis sholat maghrib. tiap sholat ya, tiap sholat bacaannya ringan. Ya Arhamar Rahimin dibaca 12 kali. Itu amalan supaya kita ditakdirkan oleh Allah kita ziarah ke masjid Nabi Muhammad sallallahu, ke makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di pembahasan sengaja ya. Tiap sholat, tiap habis sholat kita baca Ya Arhamar Rahimin 12 kali. Ya, 12 kali. Sampeyan supaya tahu, orang kalau membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Kalau kita baca Ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka malaikat Allah akan mengutus malaikat untuk menyampaikan hajatnya orang yang baca Ya Arhamar Rahimin. Ada malaikat khusus yang ditugas oleh Allah untuk mengkabulkan hajatnya orang yang membaca Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Yang ini kalau kita mau tepat qabul untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, habis sholat kita baca Ya Arhamar Rahimin 12 kali. Ya, 12 kali. Saya itu gak ngerti juga. Kok 12 gak ngerti? Karena itu saya duka dapat ijazah. Ya. Itu yang ijazah hampir tiap malam itu mimpi ketemu dengan Rasulullah. Ya. Yang memberi ijazah itu hampir tiap malam dia mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya sekarang masih ada. Setelah kita baca Ya Arhamar Rahimin 12 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin 12 kali, kita berdoa, Allahumma rzuqna ziyaratal harumain asyarifain wa hajja baitikal haram 4 kali. Doanya 4 kali juga, enggak ngerti juga. Kok bukan 3, bukan 7, kok 4, saya enggak ngerti juga. Baca kita tawassul. Ya. Allahumma rzuqna ziyaratal harumain asyarifain wa hajja baitikal haram. Ya, 4 kali. Tiap sholat, habis sholat, insya Allah. Kalau kita tidak berangkat sekarang, tahun sekarang, insya Allah tahun yang akan datang kita berangkat menuju ziarah Makkahul Mukarramah. Semoga kita ziarah semua, amin. Cuma amin.
Tak usah banyak persen datang. Guru tadi persen lah. Tak usah. Kalau kita sudah niat, kita baca doa mohon kepada Allah, insya Allah kita akan ada jalan untuk ziarah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya Arhamar Rahimin, habis sholat, setelah kita baca Ya Arhamar Rahimin, baca doa 4 kali. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain wa hajja baitikal haram. Jadi yang tadi kita cara menghidupkan dan ibadah di malam di antara Maghrib dan Isya, kita usahakan sholat 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, dosa 40 tahun akan diampuni. Kalau bisa lagi sholat 6 rakaat, maka akan diberi rumah bertingkat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat tarawih, supaya kita bisa mendapatkan 2 pahala tarawih kita dapatkan, kedua pahala sholat sunnah awwabin yang waktunya Maghrib dan Isya, maka pertama kita niat sholat tarawih, yang kedua kita di waktu sholat tarawih niat mengqadha sholat awwabin, maka kedua-duanya kita akan dapatkan. Yang kedua, yang kita dianjurkan untuk mengibadah di waktu tersebut, yaitu di waktu tengah malam, dengan artian waktu sholat tahajud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waq'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lail al-akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Rasulullah bersabda, 2 rakaat yang dikerjakan di tengah malam akhir, malam bagi 2, jam 6 sampai jam 6 dibagi 2, insya Allah setengah 12 itu sudah masuk ya. Setengah 12 itu sudah masuk setengah malam, berarti kita sudah bisa melaksanakan sholat tahajud, apalagi jam 12. Cuman yang paling bagus yaitu sepertiga akhir, jam setengah 2 sampai subuh. Kalau ibadah 2 rakaat di tengah malam, yaitu sholat tahajud setelah kita tidur, khairun lahu minad dunya wa ma fiha, maka lebih baik dari kita mendapatkan dunia dan seisinya. Ini ada orang yang bertanya, kok dibandingkan dengan dunia? Ya, padahal keistimewaan ibadah. Karena para jemaah, yang paling banyak kunci kesuksesan seseorang itu memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah di tengah malam. Di tengah malam. Makanya semua kesuksesan dunia dan akhirat, kebanyakan di antara kita sukses ketika kita doa dan mohon kepada Allah di waktu tengah malam. Yang sehingga la ada syukur ala ummati
la fadartuhuma alaihim. Rasulullah bersabda, seandainya tidak takut menyengsarakan umatku kepada Allah, kata Rasulullah, maka niscaya sholat 2 rakaat tahajud itu akan diwajibkan oleh Rasulullah. Ya, lebih baik dari ibadah di tengah dua rakaat di waktu separuh malam yang akhir jam 12 sampai jam 3, maka lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal lail sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun ya Allah taala khairan illa a'tahu iyyahu." Di waktu malam itu ada waktu sesaat, ya, waktu sebentar, yang apabila kita berdoa di sesaat tersebut memohon kebaikan kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan. Pasti Allah akan berikan. Tidak usah itu para jemaah. Saya punya amalan juga, ya. Itu saya ijazahkan juga. Yang berpendapat itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu termasuk ulama yang mustajabah doanya, candeng maturut mantituana. Makanya ulama itu ada ulama yang alim, cuman doanya tidak mandi. Ada ulama itu doanya tepat dikabulkan oleh Allah, cuman tidak alim. Untuk berkumpul satu orang sulit. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini termasuk orang ulama yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Man qara'ah idza staiqadha minal lail." Barang siapa ketika bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud, ya. Jadi salat tahajudnya, maka kita bangun, setelah bangun sebelum salat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahal azim Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma biyadik wa la yamlikuhuma ahadun siwak. Baca itu, kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Allah langsung bilang ke malaikat Jibril, wa huwa mukalun, sedangkan malaikat Jibril itu ditugas oleh Allah untuk mengkabulkan hajat manusia. Sebisa mata ke hajat ni ke malaikat Jibril. Mangkan lampian mula andi hajat, pertama kita usahakan berfatihah ke malaikat Jibril. Karena yang mengurus semua hajat orang yang ada di dunia itu malaikat Jibril. Ketika orang baca amalan tersebut ketika bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat tahajud, Allah langsung bilang ke malaikat Jibril, wahai Jibril, kabulkan hajatnya orang itu, wahai malaikat Jibril, karena orang itu sudah membaca doa itu. Baca ku gangku baca cok ring sampean bangun salah kuat nyokon ke pangeran tadi talpos. Makanya para jemaah, kita kerja usaha disamakan dan disertai dengan doa supaya hasil usaha kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bangun waktu malam baca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahal azim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma biyadik la yamlikuhuma ahadun siwak. Kalau baca itu, Allah langsung bilang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kabulkan hajatnya orang itu. Malaikat Jibril pasti, kalau sudah Allah yang menyuruh malaikat Jibril, pasti hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Apal entah apal kajompok yang dijompok teh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang lain bersabda, ya Aba Hurairah, aturidu an takuna rahmatullahi alaika ayyan wa maitan wa makburan wa maqrufan. Wahai sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah, kalau kamu mau mendapatkan rahmat Allah di waktu masa hidup sampean, di masa meninggalnya kamu, dan di waktu di dalam kuburan, dan mendapat rahmat ketika dibangunkan di dalam kuburan, kata Rasulullah kepada sahabat Hurairah, qum minal lail fasolli, bangun di waktu malam dan sholat di waktu malam, walaupun cuman 2 rakaat. Ini pernah Rasulullah pernah bilang kepada sahabat Hurairah, Hurairah, sahabatku, kalau kamu selalu mau mendapatkan rahmat Allah di waktu kamu hidup, juga kamu mendapat rahmat ketika kamu meninggal dunia, dan juga kamu mendapat rahmat di waktu ada di kuburan, dan kamu akan mendapat rahmat di waktu kamu dihidupkan di dalam kuburan. Taqum bil lail, bangun di waktu malam, sholat tahajud di waktu malam, walaupun cuma 2 rakaat. Makanya kalau orang itu berdoa, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut, ya Allah, berkailah saya ya Allah ketika saya mau menghadap maut, sakaratul maut, wa fima ba'dal maut, dan ketika saya sudah meninggal dunia, sudah di dalam kubur, saya beri berkah ya Allah. Selalu kita mengharapkan rahmat Allah, apalagi ketika kita di dalam kuburan dan ketika kita dibangunkan di dalam kubur, maka tetap kita harus selalu yang diharapkan rahmat Allah. Kunci supaya kita selalu mendapat rahmat Allah, kita waktu hidup, ketika mau meninggal dunia, di dalam kuburan, di waktu ba'as, tidak ada lain kecuali kita bangun di waktu malam dan melaksanakan salat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Mau ribut? Itu orang. Fasolli, ya Aba Hurairah, solli fi zawati baitik, yakun nur baitik fis sama' kadwaril kawabib wal najm hadid dunya. Kata Rasulullah, wahai Hurairah, kalau kamu mau sholat malam dan kamu sholat di dalam rumahnya, di kamar kamu, maka akan ada cahaya, yang cahaya tersebut bagaikan bintang di waktu malam sampai tembus ke atas langit. Itu cahayanya orang sholat tahajud. Jadi usahakan kalau sholat sunnah itu di rumah. Cuman kalau sunnah ba'datal maulid, ada ulama yang mengatakan langsung di masjid, langsung sholat maulid, langsung sholat sunnah 6 rakaat itu di masjid, lebih baik di masjid. Kalau yang lainnya sholat sunnah itu lebih bagus dilaksanakan
di rumah, supaya rumah kita punya nur, supaya rumah kita punya cahaya. Kata yang tadi, ketika kita sholat tahajud 2 rakaat di rumah, di kamar rumah kita, maka akan ada cahaya yang tembus ke atas langit, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2 rakaat. Kalau Rasulullah yang biasa paling banyak tahajud itu 8 rakaat, 4 salam. Yang 3 witir, berarti semuanya itu 11. Ada yang mengatakan 13, 10 itu tahajud, 3 rakaat witir. Cuman kita umum saja 11. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.